Selamat siang. Siang. Hari ini adalah pertemuan kita yang tatap muka yang ke tiga sekali lagi kita pertemuan tatap muka. Ini akan saya ulang lagi apa sih yang dipelajari dari sesi 1 sampai sesi 14. Ini kita bisa lihat di RPS-nya. Yang pertemuan pertama adalah kita harus mampu menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan. Sudah paham semua kan? Terus kemudian mampu menjelaskan tentang penempatan tenaga kerja. Yang ketiga adalah mampu mempresentasikan jenis-jenis perjanjian kerja beserta perbedaannya. Kemudian yang keempat adalah mampu membedakan mana perjanjian kerja, mana peraturan perusahaan, dan mana perjanjian kerja bersama. Jadi itu mahasiswa harus paham, sudah paham karena ini mata kuliahnya sudah lewat. Kemudian mahasiswa harus bisa menjelaskan tentang organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Itu apa aja? Bisa organisasi pekerja itu apa nak? SPS. Organisasi pengusaha KDMI. Ya, betul. Terus kemudian kita juga harus tahu tentang outsourcing. Outsourcing sudah tahu ya. Terus kemudian tentang perlindungan tenaga kerja. Kemudian tentang PHK yang diperbolehkan dan PHK yang dilarang. Sudah tahu kan perbedaannya? PHK yang dilarang dan diperbolehkan sudah tahu ya? Sudah paham ya? Kemudian tentang setelah di PHK ada perhitungan tentang hak pekerja yang harus diterima. Apa saja sih kompensasi yang diterima apabila pekerja itu mendapatkan PHK. Kemudian terus juga bisa mengimplementasikan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya harus bagaimana? Bisa tripartit atau harus melalui ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian selanjutnya adalah tentang penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ada yang di mana? Dalam negeri. Terus kemudian tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja. Kemudian tentang hubungan industrial, ini sudah dijelaskan. Tentang pengupahan juga sudah tahu. Tentang BPJS ketenagakerjaan itu apa saja yang harus diperoleh oleh pekerja. Kemudian tentang contoh kasus hak pekerja yang di PHK. Yang ke-13 adalah yang sekarang ini pengertian hubungan industrial, dan yang akan datang adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sampai di sini sudah paham semua? Paham, Bu. Sekarang sesi 13. Sekarang kita membahas tentang perselisihan hubungan industrial. Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 31 Men tahun 2008 tentang pedoman penyelesaian hubungan industrial melalui perundingan tripartit. Sekarang Undang-Undang 13 sudah diganti dengan ada Undang-Undang apa? Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu juga harus dilibatkan di sini. Lanjut. Apa potensi perselisihan hubungan industrial ini? Manusia adalah makhluk sosial. Untuk interaksi antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri di hutan, kita makhluk sosial dan jadi harus sering berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus dalam berinteraksi itu terkadang ada gesekan, ada miskomunikasi dan sebagainya. Kemudian karena ada miskomunikasi, ada bisa berantem dan sebagainya, maka timbul konflik. Konflik itu apa sebetulnya? Pengertian konflik. Konflik itu merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat adanya tidak ada intoleransi. Jadi masing-masing itu saling mengerti kebutuhan masing-masing itu individu. Jadi karena maunya menang sendiri, jadi
kadang timbul adanya konflik. Terus kemudian konflik itu diartikan sebagai cekcok, perselisihan atau pertentangan. Secara bahasa umumnya itu dia ada konflik, misalnya si L ada konflik sama si Yosi, ternyata ada cekcok, ada perselisihan dan sebagainya. Ini ada juga pendapat konflik menurut Robbins, proses di mana suatu pihak merasa dirugikan dan pihak tersebut telah memberikan efek negatif kepada pihak lain. Jadi misalnya si siapa? Nanswa dirugikan, menimbulkan apa? Pihak apa? Kalau bisa dirugikan berarti kita kan pihak yang dirugikan pasti rasanya kita perasaan kita negatif tinggi terus ya. Oh, betul. Kan? Terus kemudian konflik itu juga bisa berarti di mana ada keadaan yang terus-menerus berubah dan ada banyak kepentingan yang butuh penyelesaian sehingga bisa menyamakan persepsi agar tidak terjadi konflik. Sampai di sini paham? Lanjut. Faktor penyebab konflik saling ketergantungan satu sama lain. Ya. Saling ketergantungan karena apa? Itu karena mereka dia tidak bisa hidup tanpa teman-temannya, dia tidak bisa bergaul tanpa ada temannya. Jadi konflik yang menyebabkan terjadi adalah karena satu dengan yang lain memiliki ketergantungan dan menyebabkan konflik bila satu dari mereka tidak sejalan. Ini udah berdua sudah rukun, ternyata ini maunya ke kanan, ini maunya ke kiri. Karena tidak sejalan maka timbul adanya konflik. Terus yang kemudian kedua adalah memiliki perbedaan tujuan. Jadi perbedaan tujuan itu bisa memicu timbulnya konflik, iya kan? Iya. Dan dirasakan kan? Iya. Kalau perbedaan tujuan, misalnya kita maunya kita kebutuhan pokok maunya misalnya beli beras, tapi ini yang maunya jajan, maunya dana itu ada timbul konflik seperti itu. Terus kemudian memiliki perbedaan pandangan atau persepsi itu menyebabkan orang mudah terpancing emosi, maka terjadi konflik. Ini contohnya apa? Contohnya apa? Perbedaan pandangan yang menyebabkan orang mudah terpancing dan emosi sehingga terjadi konflik. Perbedaan pandangan. Misalnya saya sama Putra Bu, saya punya pendapat. Nah ini baiknya seperti ini Bu, dan Putra punya pendapat yang berbeda sehingga kita sama-sama mengutamakan pendapat kita masing-masing hingga terjadilah konflik. Iya betul. Lanjut Vi. Konflik itu mempunyai berbagai macam jenis, ya. Menurut Smith, ya. Konflik memiliki berbagai macam jenis adalah satu, adanya masalah komunikasi, biasanya misunderstanding, ya kan, miscommunication bisa terjadi konflik, ya kan. Si Rene ngomong A, nggak tahunya diterima sama si siapa itu, Ayah ngomongnya B, katanya si A ternyata dia dengarnya B, nah, itu terjadi seperti itu. Adanya struktur organisasi. Nah, dalam organisasi tidak bisa semua orang memiliki satu pandangan, oleh karena itu adanya konflik yang terjadi. Namun harus diselesaikan dengan baik. Dalam struktur organisasi sering terjadi konflik, ya kan? Organisasi masyarakat, itu kan sering terjadi konflik kan. Yang satu ini langsung misalnya ada apa langsung kita ini aja gerem aja, yang satunya jangan kita ini, nah itu karena nggak sejalan maka terjadi konflik. Kemudian perbedaan sifat manusia. Perbedaan sifat manusia itu memang merupakan salah satu faktor timbulnya konflik. Ya kan? Misalnya si Noval hatinya lemah lembut, ternyata si Hafiz hatinya keras. Ya tadi lemah lembut sama keras nih, itu nggak cocok dan jadi konflik. Lanjut ya. Konflik yang dihubungkan dengan industri adalah benturan pemikiran antara pihak pengelola, dalam hal ini ketua dan para anggota maupun pekerja dalam dunia industri, di mana menimbulkan percakapan antara pihak yang terkait yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan penggugatan baik itu dari pihak atasan maupun bawahan. Ini apa misalnya? Konflik dalam hubungan industri, yaitu antara pekerja dengan pengusaha. Pekerja misalnya UMP harus naik, UMP naik, tapi pengusaha enggak, ini sudah cukup, inflasi sudah segini, jadi sudah cukup, tapi ini tetap ngotot, jadi terjadi konflik. Terus kemudian perselisihan ini pada umumnya timbul karena sikap yang berbeda antara pemilik dan pekerja. Karena
pekerja itu pada dasarnya gimana dia nuntut. Kalau pengusaha harus mikir gimana dapat profit, gimana supaya dapat market yang bagus. Karena konflik itu tadi maka menyebabkan ada perselisihan hubungan industrial. Konflik dalam arti dalam hubungan industrial ya. Ini ada beberapa jenisnya. Jenis perselisihan hubungan industrial ya kan? Perselisihan hubungan industrial itu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Dan biasanya kalau mediasi tidak tercapai ada kemudian maju ke hubungan pengadilan hubungan industrial. Kemudian perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan itu mediasi ke hubungan industrial, bisa konsiliasi, bisa arbitrase maupun langsung sanksi kalau misalnya tidak bisa arbitrase langsung pengadilan hubungan industrial. Kemudian adalah yang ketiga adalah perselisihan hak. Perselisihan hak itu bisa melalui hubungan industrial dan kemudian bisa konsiliasi dengan hubungan industrial. Yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan itu bisa mempunyai beberapa serikat pekerja. Itu kadang berselisih. Makanya apabila terjadi perselisihan bisa diselesaikan melalui hubungan mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial. Lanjut. Hubungan industrial itu menganut prinsip musyawarah, bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan, dan cepat, adil, dan murah. Lanjut, cepat, adil, dan murah itu kita masukkan perselisihan itu ke dalam suatu hubungan pengadilan hubungan industrial itu paling lama memakan waktu 140 hari kerja. Kemudian tepat karena para pihak dapat memilih proses penyelesaian melalui arbitrase, konsiliasi atau mediasi. Kemudian yang adil adalah pihak yang berselisih dapat menempuh upaya hukum sampai dengan ke MA. Yang terakhir biayanya murah karena tuntutan maksimal itu adalah 150 juta rupiah dan dibebaskan dari biaya perkara atau prosedur. Selanjutnya, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Apa potensi perselisihan hubungan industrial? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Itu ada 3 potensi perselisihan hubungan industrial itu ada 3. Yang pertama itu manusia adalah makhluk sosial, itu butuh interaksi antara satu dengan yang lain. Yang kedua itu ada dalam berinteraksi itu terjadi gesekan-gesekan sosial berupa perbedaan, pandangan, dan kepentingan. Yang ketiga itu munculnya konflik. Oke. Pengertian konflik, siapa yang bisa menjelaskan pengertian konflik? Ya. Jadi konflik itu merupakan suatu masalah sosial terjadi itu karena perbedaan pendapat atau pandangan. Nah biasanya itu terjadi itu karena tidak adanya toleransi satu sama lain itu, jadi kayak mengenal sendiri gitu. Penyebab konflik siapa yang tahu? Saya tahu Bu. Jadi saya mungkin akan menjawab beberapa penyebab konflik ya. Jadi yang pertama itu adanya saling bergantung satu sama lain. Jadi ketika dua orang itu dia mempunyai pendapat yang berbeda, itu bakal menyebabkan konflik. Jadi dia nggak sejalan. Terus yang kedua itu ada memiliki perbedaan tujuan. Jadi tujuannya itu dalam mendapatkan sesama menjadi pemicu timbulnya konflik. Nah yang terakhir itu ada memiliki perbedaan pandangan atau persepsi Bu. Persepsi. Iya persepsi. Ini tanya. Penyebab konflik adalah salah satunya tentang PHK. Kenapa? PHK itu merupakan salah satu penyebab adanya konflik. Siapa yang bisa jawab? PHK itu menyebabkan adanya suatu konflik karena masalah apa? PHK itu masalah apa? Nominal kan? Jadi sering terjadi konflik masalah PHK karena masalah nominal. Uang pesangonnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sering terjadi, ya kan? Itu
masalah yang paling besar itu karena kalau itu ada PHK, terus merupakan suatu konflik karena pesangonnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja, tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama, atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Terus yang terakhir, jenis-jenis konflik itu apa? Ya. Jenis-jenis untuk perselisihan hubungan industrial itu ada 4, Bu. Yang pertama itu perselisihan hak, yang kedua itu perselisihan kepentingan, dan yang ketiga itu perselisihan PHK, dan yang terakhir perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan gitu. Jadi untuk perkuliahan hari ini ke sesi 13 itu saya harap mahasiswa sudah paham semua. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum paham, bisa tanya ke saya melalui WA, atau pas kita ketemu bisa ditanyakan. Jadi jangan lupa nanti sampai di rumah itu harus dibaca lagi, dan untuk pertemuan yang akan datang sesi 14 bahan ajarnya harus dibaca. Sampai di sini perkuliahan hari ini. Selamat siang, boleh pulang.